Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Fathia Ranisa, Putri Ulul Albab Zain, Farhadi Banailul Muna, dan Nabila Dian Aprilia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai wasiat, hibah, hadiah, dan wasiat wajibah. Yang pertama, pembahasan wasiat akan dijelaskan oleh Nabila. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab wasiat. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan, dan lain-lain. Jika menurut istilah terminologis, menurut mayoritas ulama Hanifiyah, wasiat adalah pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabaruk atau sukarela. Wasiat juga dipahami sebagai tindakan sukarela pewasiat memberikan hak atau benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tabaruk, yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa wasiat adalah pemilik harta, baik berupa benda ataupun jasa yang pelaksanaannya dikaitkan dengan waktu setelah wafatnya pewasiat tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dasar hukum wasiat. Dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa dasar hukum disyariatkannya wasiat adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama dari Al-Quran, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi, kutiba alaikum idza hadar ahadukumul mautu in taharaka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dan yang selanjutnya terdapat yang selanjutnya yaitu As-Sunnah. Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak benar bagi seorang muslim yang mempunyai suatu barang yang akan diwasiatkan lalu tinggal sampai 2 malam, melainkan wasiat itu sudah siap tertulis padanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, ada juga syarat dan rukun dalam wasiat. Adapun syarat wasiat menurut Muhammad Jawah Al-Miyah mengemukakan dalam kitab Ahwal Al-Syakhsiyah ada beberapa syarat. Yang pertama, mukalaf atau berakal dan balik. Yang kedua, pewasiat menjelaskan hal yang diwasiatkan. Selanjutnya, menjelaskan orang yang diwasiatkan atau al-musabbihi. Yang keempat, pewasiat adalah seorang muslim. Yang kelima, pewasiat orangnya jujur, amanah. Dan yang terakhir, sanggup melaksanakan wasiat tersebut. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, rukun wasiat terdiri atas yang pertama, al-musi atau orang yang berwasiat. Yang kedua, al-muswalahu atau orang yang menerima wasiat. Dan yang ketiga, al-muswabi atau harta yang diwasiatkan. Dan yang terakhir, singgot atau lafaz ijab qabul. Dari keempat rukun di atas, masing-masing merupakan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat bagi pewasiat, yaitu ahli kebajikan. Syarat bagi orang yang memberi wasiat ialah orang yang ahli kebajikan, yakni orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Dan yang kedua, syarat bagi penerima wasiat. Yang pertama, muslim. Maka tidak sah memberikan wasiat kepada orang fakir. Saya ulangi, yang kedua syarat bagi penerima wasiat. Yang pertama, muslim. Maka tidak sah memberikan wasiat kepada orang kafir. Yang kedua, mukhalaf, yaitu maka tidak sah memberikan wasiat kepada anak-anak, orang gila, orang yang lemah kecerdasannya,
karena mereka itu bukan ahli perwalinan dan pengambil sikap. Dan yang kedua, bukan ahli waris. Disyaratkan bagi orang yang menerima wasiat, yakni dia bukan ahli waris yang memberi wasiat. Orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan, serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat. Yang ketiga, objek wasiat atau harta yang diwasiatkan. Yang pertama, objek yang diwariskan itu dapat dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Objek yang diwasiatkan bisa berupa semua harta yang bernilai, baik berupa barang atau manfaat piutang dan manfaat lainnya. Kemudian yang terakhir, sesuatu yang diwasiatkan atau musyabih dengan syarat sebagai berikut. Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian. Benda itu sudah ada pada waktu diwasiatkan. Hak milik itu betul-betul kepunyaan pewasiat atau musi. Sekian penjelasan tentang wasiat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu hibah. Yang pertama, pengertian hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba yang artinya memberi, dan jika subjeknya Allah berarti memberi karunia atau menganugerahi. Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Di antaranya yang pertama, menurut jumhur ulama, kata hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Yang kedua, menurut Abdul Ar-Rahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh ala Al-Madhabi Al-Arba'ah menghimpun 4 definisi hibah dari 4 madhab, yaitu yang pertama, menurut madhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Sedangkan menurut madhab Maliki, yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Madhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik Menurut madhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. Di dalam syara, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Yang kedua, syarat dan rukun hibah. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rushd, rukun hibah ada 3. Yang pertama, orang yang menghibahkan. Yang kedua, orang yang menerima hibah. Yang ketiga, pemberiannya atau al-hibah. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya ijab, qabul, dan qobat. 40 jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada 4, yaitu orang yang menghibahkan, harta yang dihibahkan, lafadz hibah, dan orang yang menerima hibah. Syarat barang yang boleh dihibahkan adalah yang pertama, harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Yang kedua, harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syarat. Yang ketiga, harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Yang keempat, menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah, harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Yang ketiga, macam-macam hibah. Bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat atau motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-hibah, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharap penggantian. Yang kedua, sedekah, yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat. Yang ketiga, wasiat, yang dimaksud dengan wasiat itu adalah suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafat.
Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wasiat adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diakatkan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Yang keempat, hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah ialah memberikan Yang keempat, hadiah. Yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan, atau dalam redaksi lain, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hadiah. Hadiah sering juga disebut dengan hibah. Ada juga yang mengatakan bahwa hadiah termasuk dari macam-macam hibah. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah dikategorikan dalam bentuk hibah. Sedangkan menurut KBBI, hadiah merupakan pemberian kenang-kenangan, penghargaan, dan penghormatan. Hadiah merupakan pemindahan pemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Salah satu kemuliaan ajaran agama Islam adalah anjuran untuk saling memberikan hadiah. Hal ini akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, serta dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan umat. Ketika kita diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah kita menerima hadiah tersebut dengan senang hati, walaupun nilainya kecil. Selain itu, agama kita juga mengajarkan kepada kita agar berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika. Dasar hukum hadiah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab." Yang artinya, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya. Syarat dan rukun hadiah sebenarnya sama dengan rukun sedekah, yaitu yang pertama, orang yang memberi hadiah syaratnya adalah orang yang memiliki benda itu dan yang berhak memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi hadiah syaratnya adalah orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, akad, ijab dan qabul. Yang keempat, barang yang diberikan syaratnya barangnya dapat dijual kembali. Macam-macam hadiah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadiah dari seseorang yang posisinya di bawah kepada orang yang posisinya di atas. Misalnya, hadiah dari bawahan kepada atasan. Dari seorang yang memiliki kepentingan bisnis kepada orang yang punya kewenangan mengambil keputusan atau bisnis tersebut. Hadiah semacam ini tidak diperbolehkan karena termasuk gratifikasi yang bisa menyebabkan seseorang bertindak tidak adil kepada orang lain. Yang kedua, hadiah dari seseorang kepada orang lain yang setara. Misalnya, antara teman dengan teman, keluarga dengan keluarga, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga. Hadiah semacam ini boleh dan dianjurkan sepanjang saling memberikan manfaat kepada satu sama lain. Yang ketiga, hadiah dari seseorang yang posisinya di atas kepada seseorang yang posisinya di bawah, di mana si pemberi tidak memiliki kepentingan terhadap yang diberi dan tidak ada pamrih untuk mendapatkan balasan. Contohnya, hadiah dari majikan yang diberikan kepada pekerjanya. Materi selanjutnya adalah mengenai wasiat wajibah. Wasiat wajibah sendiri merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Jika di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, karena di Indonesia istilah wasiat wajibah dikaitkan dengan anak angkat atau orang tua angkat dan dilembagakan dalam pasal 209 komplikasi hukum Islam yang dianggap sebagai hasil ijma ulama dan dimasyarakatkan dengan instruksi presiden atau impres. Konsep wasiat wajibah sendiri dalam pasal 209 merupakan perpaduan dari hukum Islam dan hukum adat, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya
1/3 dari harta warisan orang tua angkat atau anak angkatnya. Ini dari hukum Islam. Komplikasi hukum Islam atau KHI sendiri menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terkenal hubungan saling berwasiat dalam pasal 209 ayat 1 dan ayat 2. Ditetapkan bahwa yang pertama pada ayat 1 bahwasannya harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 hingga 193. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Pada pasal 209 ayat 2 bahwasannya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan pasal ini, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai aturan warisan biasa, yaitu dibagi-bagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah atau kerabat yang menjadi ahli warisnya berdasarkan aturan ini. Orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut KHI sendiri, orang tua angkat tersebut secara serta-merta dianggap telah meninggalkan wasiat, dan karena itu diberi nama wasiat wajibah. Dengan demikian, sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Itu saja penjelasan dari kami mengenai wasiat, hibah, hadiah, dan wasiat wajibah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.